Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku, para shockbreaker, para pecinta channel Sang Buki dimanapun berada. Pada siang hari ini kita sedang berada di lokasi pembangunan jalan menuju ke Majelis Al-Husaini Pusat. Kita sedang mengambil gambar, membuat konten video tentang aktivitas pembangunan jalan menuju Majelis Al-Husaini Pusat yang sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan ini. Alhamdulillah, ini jalan yang menuju ke lokasi majelis sudah ada progres sekitar 75%. 75%. Kemudian nanti setelah pemadatan pakai batu dan puing-puing ini nanti akan dilanjutkan dengan pengecoran. Selaku pengampu dari akun channel YouTube Sang Buki, saya mengajak saudara-saudariku dimanapun berada yang ingin ikut andil berpartisipasi dalam sedekah yang nanti buah dari amalia sedekah itu dapat kita petik baik di dunia maupun di akhirat, ya. Karena keutamaan membangun majelis dzikir, ya, juga termasuk jalan menuju ke majelis dzikir ini luar biasa fadilah dan keutamaannya. Maka kami persilakan nanti yang ingin berpartisipasi turut andil mensedekahkan atau mentasarufkan hartanya di jalan Allah, silakan nanti dikirim langsung ke rekening yang akan kita tampilkan di layar channel YouTube kita ini. Insya Allah amalia saudara-saudariku yang ikut andil dalam pembangunan jalan menuju ke majelis maupun yang ikut andil dalam pembangunan majelis dzikir Thariqah ini nanti akan bisa dipetik buahnya baik ketika di dunia maupun di akhirat. Jadi sekilas saja mungkin
Perbedaan amalia sedekah ke tempat majelis dzikir Thariqah dengan di luar majelis dzikir itu tentu ada perbedaan. Contoh saja ini barangkali ketika kita sedekah atau mentasarufkan harta kita untuk pembangunan masjid umpamanya, ya, maka itu insya Allah kita akan mendapatkan balasan dari Allah, kita akan dibangunkan masjid di surga. Ya, tapi kalau membangun majelis dzikir atau jalan yang digunakan akses menuju ke majelis dzikir ini secara duniawinya, sepanjang jalan ini masih bisa digunakan oleh orang-orang yang berzikir untuk berlalu lintas, maka insya Allah kita akan mendapatkan kiriman rezeki, ya, kiriman rezeki. Wujudnya apa saja, bisa uang, bisa kesehatan, bisa kesempatan bekerja, bisa kemudahan-kemudahan dalam segala urusan dan lain sebagainya yang akan kita terima, yang dikirim oleh Allah kepada kita. Dan kita juga akan mendapatkan kiriman pahala dari orang-orang yang menjalankan dzikir di tempat ini, ya. Kita mangga Bu, seperti memberi makan orang yang berpuasa, ya. Kita memberi makan, memberi berbuka orang yang berpuasa, maka terlepas puasanya itu diterima atau tidak oleh Allah, kita sebagai orang yang memberi makan atau berbuka kepada orang yang berpuasa, kita akan mendapatkan balasan pahala, ya, seperti pahalanya orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala dari si pelaku puasa yang kita beri makan berbuka itu. Nah, begitu juga dalam amalia sedekah ke majelis dzikir Thariqah itu berlaku ketentuan yang kurang lebih sama sebagaimana kita memberi makan berbuka orang yang berpuasa. Jadi kalau yang dzikir ada 1000, ya kita tinggal mengalihkan, kita akan dapat kiriman pahala dari 1000 orang yang berzikir itu, ya, tanpa mengurangi pahala dari si pelaku dzikir. Terlepas dzikirnya itu diterima atau tidak oleh Allah, sampai atau tidak, itu urusan Allah dengan hambanya yang berzikir. Kita sebagai orang yang telah mentasarufkan harta kita, mensedekahkan harta kita dalam pembangunan majelis dzikir Thariqah, maka kelebihannya adalah seperti itu. Dan itu yang dari sisi pahala jariahnya, ya. Ketika di dunia kita mendapat kiriman, apalagi nanti ketika kita sudah meninggal di akhirat, ya, sepanjang majelis dzikirnya masih digunakan untuk berzikir, kita akan terus mendapatkan kiriman. Dan buahnya bisa dirasakan juga saat kita masih di dunia. Sepanjang majelis dzikirnya itu masih digunakan untuk berzikir, maka kita akan mendapatkan balasan kelipatan rezeki, ya, dari yang kita sedekahkan, berapapun itu nilainya, ya. Janji Allah tidak ada yang dusta, tidak ada yang bohong, ya. Janji Allah itu adalah hak, ya. Jadi kalau kita mensedekahkan harta kita 10.000, ya insya Allah akan dibalas 10 kali lipatnya dari 10.000 itu. Sepanjang majelis dzikir ini masih digunakan berzikir, dan jalan ini juga masih bisa digunakan sebagai akses berlalu lintas orang-orang yang menuju majelis untuk berzikir. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara-saudariku, para shockbreaker, ya, para subscriber channel Sang Buki, ayo kita beramal cerdas, ya. Beramal cerdas dalam artian kita mendayagunakan, ya, potensi kita yang sedikit tapi untungnya banyak. Nah, ini tidak ada lain adalah dengan cara seperti ini diantaranya, sedekah ke majelis dzikir Thariqah. Barangkali sekedar penyemangat, saling menguatkan, saling mengingatkan untuk sahabat-sahabatku, ayo kita
bersama-sama beramal cerdas ya. Kita gunakan segala daya potensi kita sepanjang kita mampu. Mudah-mudahan dengan berupaya seperti itu kita akan lebih mudah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita telusuri ke tempat pembangunan di ujung sana, jalan menuju majelis. Mbah, mau ke sana, Mbah? Ya. Ini rumah siapa, Mbak Erwin? Oh, yang Mas Husen mana? Rumah Mas Husen? Oh, sebelah sana. Oh, iya. Nah, ini sahabat-sahabat Sang Bugi, ini saudara saya dari Surabaya. Assalamualaikum. Namanya Mas Huda ya. Lengkapnya Muhammad Nur Huda. Ini beliau adalah peserta kholwat fisik ya. Di dalam Amalia Thoriko ini itu ya, TGNS ini itu ada Amalia yang namanya di samping tadi, di video sebelumnya itu ada ngedan, ada kholwat dzikir ya. Ngedan itu ajaran dari Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian kholwat dzikir itu ajaran dari Syekh Bahauddin An-Naqsabandi dari unsur Thoriko Naqsabandianya. Nah, ini yang sedang dilakukan oleh Mas Huda ini adalah kholwat fisik ya. Kholwat fisik ikut membangun majelis. Nah, ini penting sekali dilakukan oleh para penempuh jalan suluk menuju Allah. Kholwat fisik ini untuk menempa rohani kita ya. Dan itu tadi untuk dalam rangka beramalia secara cerdas ya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, membangun atau mentasarufkan harta kita di majelis dzikir Thoriko dengan di luar majelis dzikir Thoriko, itu dampak atau efek yang kita terima, buah yang kita terima itu akan berbeda. Nah, ini dengan Mas Huda. Kloter berapa ini Mas sampean? Saya dari kloter pertama ke 1. Terus saya mau lanjut terus. Oh, lanjut terus. Sampai jalannya jadi, syukur-syukur sampai majelisnya jadi. Oh, jadi ini nggak dibatasi sampai kloter sekian gitu aja enggak ya? Oh, enggak. Mau terus ya? Iya, insya Allah Ya. terus. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ya Mas ya. Amin, amin. Ini luar biasa, asli Surabaya. Ini arek Surabaya ini ya. Beliau ikut kholwat tidak lagi pakai hitung-hitungan kloter ya. Ini sudah losdol ini ya. Losdol nggak ada hitung-hitungan kloter, nggak pakai perhitungan ya. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah karena niatnya dari awal sudah betul-betul ingin kholwat. Ini Mas Huda ini apa namanya, sebelum menjalankan kholwat fisik ini kan sempat menjalankan amalia lelaku ngedan yang kemarin itu berapa itu Mas ya? 41 ya. Nah, ini terkait kholwat fisik ini Mas. Kesan dan pesannya untuk para ini subscriber pemirsa channel Sang Bugi ya. Ini apa kesan dan pesan Mas Huda untuk teman-teman atau yang pengalaman yang pernah dirasakan selama ini sudah 1 bulan lebih ya? 1 bulan. 1 bulan lebih.
Apa itu coba? Monggo. Banyak pengalaman selama saya di sini. Idenya itu untuk menempah keegoan diri saya ini, Ya. terus menempah dari sisi dohir, menempah dari sisi biar sini ini enggak manja gitu. Manja dalam artian manja gimana ini? Manja itu kan kalau sebelumnya saya ikut kiai itu di rumah saya ini manja, Oh, egonya itu besar, mm, pengennya itu dilayani pengennya itu dilayani oleh orang tua itu ya? oleh orang tua, oleh adik-adik, saudara, Ya. seperti kayak juragan lah. Oh, gitu gak juragan. Tapi Ya. setelah ikut kiai, alhamdulillah banyak pelajaran yang saya petik dari ikut kholwat jalan seperti Medan. Kita itu harus memasrahkan diri, melepaskan semua Ego. keinginan yang ada di dunia ini, hanya pasrah bergantung pada Allah. Iya, luar Terus biasa, Masya Allah. dari sisi ikut kholwat bilik, zikir di dalam bilik itu, saya itu ya banyak lah, gak bisa disebutkan dengan kata-kata Ya, selama ya. ikut kiai ini. Iya. Yang paling berkesan barangkali saat kholwat bilik itu. Ya itu seperti kita ini di dalam kuburan. Seperti di dalam kuburan ya. Mm. Timbul kesadaran Iya, bahwa kita itu akan mati, mengakhiri hidup di dunia ini. karena di dalam bilik itu petang, gelap Gelap ya. ya, sama seperti di dalam kuburan itu. Nggak ada lampu, terus yang kita pakai ini pakaian putih-putih, terus di dalam bilik itu gambaran semua dosa-dosa itu langsung muncul, terlihat semua ya. terlihat semua. Subhanallah ya. Nah, ini kebetulan ini salah satu dari murid beliau yang sudah ngedan, sudah kholwat bilik ya, kholwat zikir, kholwat fisik ya, dan puasa tingkatan juga sudah, mandi taubat, zikir pondasi sudah, insya Allah sudah komplit. Jadi luar biasa pengalaman spiritualnya, sampai beliau sendiri tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata karena saking ininya ya, pengalaman itu saking dahsyatnya barangkali ya, nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kalau Mas ini dari mana ini, Mas ini? Dari mana? Saya dari Cirebon. Oh, asli Cirebon sini. Di sini. Iya, ini Cirebon, Surabaya, tadi yang di sana itu Tasikmalaya. Jadi ini saudara-saudariku, pesertanya ini memang banyak sekali dari berbagai kota, wilayah, bahkan antar pulau ya. Ada yang dari Papua, Sulawesi. Tadi Pak Eko itu dari Pontianak ya? Pontianak, Kalimantan Barat. Ini luar biasa, antusias sekali menjalankan kholwat fisik. Karena apa? Ya ini, karena mereka tahu bahwa fadilah dan keutamaan mengikuti kholwat fisik ini ya, buahnya bisa dirasakan oleh kita, juga oleh anak keturunan kita, bahkan leluhur-leluhur kita. Ini yang mendorong mereka-mereka ini fokus dan berkomitmen tinggi menjalankan amalia kholwat. Kita yang belum bisa, barangkali tadi yang seperti saya sampaikan, bisa berpartisipasi ikut andil dengan cara mensedekahkan harta yang dimiliki untuk digunakan membangun akses jalan ini menuju ke majelis, maupun nanti untuk pembangunan majelis zikirnya. Nah, ini penting sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan tentang beramalia cerdas ya, sedekah cerdas, agar kita mendapatkan buah amalia itu secara optimal. Nah, kalau untuk urusan kemana nanti harus setor, harus mentransfer peran serta sedekahnya, nanti akan kita tampilkan nomor rekening yang
bisa dikirim ya, bisa dikirim untuk mengirim sedekahnya ya. Terima kasih, mudah-mudahan tayangan ini ada manfaatnya untuk saudara-saudariku semua. Ini kami masih di lokasi, insya Allah sebentar lagi kita sholat zuhur dan melanjutkan sampai ke ujung sana nanti ya.